Bagi teman-teman calon mahasiswa yang masih kebingungan mau melanjutkan pendidikan kuliah tinggi di mana, kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah salah satu pilihan terbaik bagi Anda semua. Karena kampus UMI merupakan kampus terbaik dan terbesar di Sukabumi. Yang kedua, lokasinya sangat strategis yakni berada di tengah pusat kota Sukabumi. Jadi, tinggal nunggu apa lagi? Ayo buruan daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Biaya terjangkau, kualitas memukau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat suatu video yang dimana ini merupakan salah satu penugasan mata kuliah analisis kebijakan publik ini tentang UTS. Nah, sebelum membahas mengenai salah satu materi di analisis kebijakan publik, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Agus Rusmana. Saya semester 5 dari program studi ilmu administrasi publik atau ADPUB, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora. Nah, pada kesempatan ini sebagai salah satu untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, saya akan mereview mengenai materi masalah kebijakan publik. Bagaimana membedakan aktivitas analisis untuk kebijakan dan aktivitas analisis terhadap kebijakan, serta memahami berbagai keahlian dasar yang harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan. Seorang analisis kebijakan setidaknya diharuskan atau diwajibkan untuk memenuhi dua kemampuan dasar. Kenapa harus mempunyai kemampuan dua minimal kemampuan dasar ini? Dikarenakan begitu sangat pentingnya fungsi seorang analisis. Nah, di poin ini kita gali kembali mengenai apa sih dua kemampuan dasar ini yang harus dimiliki oleh seorang analis. Nah, yang pertama itu seorang analis harus mempunyai kemampuan analis. Maksud kemampuan analis di sini, seorang analis merupakan kemampuan yang harus dimiliki analis kebijakan dalam menghasilkan informasi kebijakan publik yang berkualitas. Nah, sedangkan yang kedua, seorang analis itu harus mempunyai kemampuan dasar, kemampuan politis. Artinya, kemampuan pejabat analis kebijakan dalam melakukan advokasi informasi kebijakan publik yang dihasilkan. Jadi lebih berkualitas kalau seandainya mempunyai dua kemampuan itu tadi. Nah, kita jabarkan kembali mengenai kenapa seorang analis harus mempunyai setidaknya dua kemampuan ini. Seorang analis itu kebijakan bekerja mengikuti tahapan proses perumusan kebijakan, baik yang bersifat teknokratis maupun politis. Dalam proses teknokratis, analis kebijakan itu menggunakan kemampuan metodologis dan substansi kebijakan untuk mengolah data menjadi informasi kebijakan, sehingga memudahkan seorang analis untuk merumuskan beberapa alternatif pilihan kebijakan apabila salah satu pilihan kebijakan itu tidak tepat untuk direalisasikan ke depan. Nah, pilihan-pilihan lain sebagai alternatif kebijakan selanjutnya diusulkan kepada pembuat kebijakan sebagai rekomendasi kebijakan. Dalam proses yang bersifat politis, analis kebijakan menggunakan informasi kebijakan untuk menggalang dukungan dari para pemangku kepentingan. Nah, sehingga tahapan proses perumusan masalah alternatif sampai dengan rekomendasi kebijakan dapat berjalan lancar karena ngelobi atau kerjasama dengan para pemangku kepentingan ini berjalan gitu ya. Kemudian dalam proses ini juga seorang analis perlu memiliki kecakapan politik. Nah, sehingga mampu menjalin hubungan dengan aktor-aktor kebijakan baik pemerintah maupun institusi non-pemerintah termasuk kelompok masyarakat sipil. Nah, hal ini untuk memastikan bahwa informasi kebijakan yang dihasilkan para analis dapat dipahami oleh pemangku kepentingan dan untuk menjadikannya sebagai basis informasi dalam proses pengambilan keputusan. Meminjam atau mengacu pada salah satu istilah yang dikemukakan oleh Parson 2019, maka dapat disimpulkan nih bahwa seorang analis akan bekerja dalam dua kategori. Yang pertama, analis proses kebijakan, maksudnya yakni bagaimana cara mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, merumuskan kebijakan, mengambil keputusan serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan. Yang kedua,
analis dalam dan untuk proses kebijakan yang mencakup kajian penggunaan teknik analis, riset dan advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasiannya. Nah, ini yang dimaksud dengan seorang analis harus mempunyai dua minimal kemampuan. Bagaimana memahami dan melakukan tahapan aktivitas analisis kebijakan publik? Nah, di sini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Patton and Sawicki dalam bukunya yang berjudul Basic Method of Policy Analysis and Planning, yang membagi analisis kebijakan menjadi 6 langkah. Nah, kemudian diperkuat lagi menurut William Dunn dalam Nanang Fatah merangkum analisis kebijakan melalui 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, perumusan masalah kebijakan. Nah, perumusan masalah ini sama dengan mendefinisikan suatu masalah dengan menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Nah, kemudian perumusan masalah ini dilakukan berdasarkan pengenalan masalah terhadap suatu persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah. Maksudnya yaitu dengan melakukan eksplorasi berbagai alternatif dan perumusan seperangkat tindakan yang lebih dipilih usaha-usaha untuk mencapai konsensus atau kesepakatan atau kompromi dan otorisasi pengaturan arahan-arahan. Kemudian menyusun masalah kebijakan. Terdiri dari 3 langkah menyusun masalah kebijakan ini, yaitu mengartikan, mengkonsep, dan mengkhususkan masalah. Tiap-tiap langkah ini menghasilkan informasi tentang situasi dan bentuk masalah. Permasalahan yang dihadapi tersebut berimbas pada perlunya dibuat kebijakan karena permasalahan merupakan titik tolak sebuah kebijakan harus dibuat. Jadi dikarenakan ada suatu permasalahan, maka untuk menghadapinya harus membuat suatu kebijakan. Kemudian metode menyusun masalah. Nah, ini dengan mengidentifikasi masalah yang ada secara mendalam dan mensinkronisasikan dengan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan asumsi-asumsi yang mendasarinya, guna memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda setting. Dalam menyusun masalah, menurut Weimer dan Vining, ia mengemukakan bahwa analisis masalah merupakan suatu proses. Analisis masalah ini menjelaskan bahwa pada tahapan P1, understanding the problem, yakni maksudnya memahami permasalahan dengan melakukan analisis permasalahan yang dihadapi. Dengan cara apa? Yakni melalui menerima masalah atau analisis gejala, kemudian memilih masalah atau analisis kegagalan pasar dan pemerintah, kemudian memodelkan masalah atau identifikasi variabel kebijakan. Nah, untuk selanjutnya pada tahapan P2, costing and explaining relevant policy goals and constraints. Nah, maksudnya adalah melakukan pemilihan masalah. Nah, pada tahap P3 kemudian yakni menggunakan metode yang tepat untuk mengatasi masalah. Nah, jadi masalah-masalah yang telah dirangkum, masalah-masalah yang telah dianalisis, yang telah dikaji, kita dekatkan dengan teori-teori yang relevan. Nah, setelah semua tahapan ini dilakukan, lalu mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan itu tadi. Kemudian teori dan fakta untuk menemukan masalah dan memprediksi akibat yang terjadi untuk tahap selanjutnya. Yang kedua, meramalkan alternatif kebijakan atau prediksi. Para ahli analis
kebijakan harus meramalkan, harus menggambarkan seakan-akan akan terjadi apa yang akan terjadi berkenaan dengan masalah kebijakan, dan mencari tindakan yang tepat untuk menangani masalah-masalah itu di dalam waktu yang akan datang yang tidak bisa diprediksi. Setelah itu, menyediakan sejumlah alternatif objektif yang dapat dicapai, karena pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai konsekuensi pada masa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk di sini juga tidak melakukan sesuatu. Tahapan analisis pertama, yakni akan menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan alternatif atau kebijakan pilihan melalui pencarian solusi dari permasalahan yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang relevan, teori dan fakta tentang permasalahan yang akan terjadi di masa depan akibat dari alternatif yang dirumuskan atau tidak melakukan alternatif tersebut, dan dilakukan dalam tahap formulasi kebijakan. Nah, formulasi kebijakan ini untuk menghasilkan suatu kebijakan pilihan atau alternatif, yaitu dengan mencari solusi dari masalah pada tahap analisis pertama. Kemudian poin yang ketiga, yakni merekomendasikan penerapan kebijakan atau preskripsi. Nah, rekomendasi ini adalah informasi mengenai jangkauan penerapan kebijakan yang menyediakan hasil yang berguna untuk kelompok orang atau komunitas tertentu secara umum. Hal ini berhubungan dengan nilai, maka dari itu rekomendasi kebijakan tidak hanya evaluasi empiris saja, akan tetapi berhubungan dengan aspek normatif. Untuk itu, pada tahapan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Kemudian, ciri-ciri rekomendasi adalah fokus tindakan dan atau orientasi masa depan, prospek saling ketergantungan, nilai nyata dan nilai ganda penerapan kebijakan yang terstruktur dalam rekomendasi. Tidak hanya teoritis, logika, empiris, akan tetapi memberikan keuntungan yang langsung yang dapat diwujudkan atau diperoleh. Tahapan ini juga merupakan hasil dari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya sudah diestimasi melalui peramalan. Dilakukan pada tahapan adopsi kebijakan. Weimer dan Vining menjelaskan tentang adopsi atau rekomendasi penerapan kebijakan. Yang keempat, monitoring kebijakan atau deskripsi monitoring. Nah, monitoring kebijakan dalam arti yang sederhana merupakan nama lain untuk usaha untuk upaya mendeskripsikan dan menjelaskan tentang kebijakan publik. Nah, monitoring ini merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dan konsekuensi dari kebijakan publik, sehingga hasil informasi tentang konsekuensi akan berimbas sekarang masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan tersebut. Monitoring ini membantu para ahli analisis untuk menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dengan hasilnya. Tahapan ini menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang diambil. Ini membantu pengambilan kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan. Dengan demikian, dalam memberi pemahaman tentang suatu kebijakan, maka kebijakan yang dibuat perlu dukungan dari publik, terutama badan-badan legislatif, karena sebuah kebijakan perlu didukung
atau perlu mendapatkan dukungan dari mayoritas guna menuju monitoring kebijakan yang baik. Monitoring kebijakan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang sebab akibat dari kebijakan publik. Kemudian monitoring ini memerlukan analisis yang menggambarkan hubungan antara pelaksanaan program kebijakan dan atau outcome-nya dengan sumber utamanya pengetahuan tentang pelaksanaan kebijakan. Monitoring menghasilkan klaim yang terencana selama dan sesudah kebijakan itu diadopsi dan diimplementasikan atau ex post facto. Ada 4 fungsi monitoring di antaranya. Yang pertama, kepatuhan, yang di sini bermaksud kepatuhan ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah kegiatan dari program administrator, staf, dan stakeholder sesuai dengan standar dan prosedur yang telah dibuat oleh legislatif, lembaga pembuat undang-undang, dan lembaga profesional. Yang kedua, auditing. Nah, auditing ini berarti dapat membuat kegiatan monitoring dalam membantu menentukan apakah sumber-sumber dan jasa yang ditujukan untuk kelompok sasaran dan yang berhak menerimanya atau individu, keluarga, pemerintah daerah telah sampai kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, accounting. Accounting ini dapat membuat kegiatan monitoring dalam menghasilkan informasi yang membantu dalam accounting sosial dan perubahan ekonomi yang mengikuti implementasi seperangkat kebijakan publik dan program yang lalu. Dan yang keempat ada penjelasan atau secara eksplanasi yang di sini dapat membantu monitoring dalam menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa outcome dari kebijakan publik dan programnya berbeda. Kemudian yang kelima, mengevaluasi kinerja kebijakan. Nah, istilah evaluasi mempunyai arti yang menunjukkan bahwa pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Seringkali dicap seperti itu mengenai evaluasi. Nah, evaluasi ini juga berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan tersebut, yaitu nilai yang dapat memberikan sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna yang memberi arti bahwa masalah-masalah kebijakan teratasi dengan baik. Evaluasi ini juga dapat mengeneralisasikan informasi atau menyederhanakan informasi tentang kinerja kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan nilai, kesempatan yang dapat menyelesaikan masalah. Monitoring menjawab pertanyaan apa, bagaimana, mengapa terjadi. Nah, tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan kebijakan yang dihasilkan. Penilaian kebijakan menghasilkan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan masalah. Sebab ada evaluasi kebijakan ini menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau mengatasi masalah. Metode kuantitatif. Menurut Sugiono, karakteristik metode kuantitatif antara lain, yang pertama, paradigma penelitiannya. Nah, maksud dari paradigma penelitiannya ini yaitu paradigma ilmiah yang berangkat dari pandangan positifis, pandangan yang logis. Nah, yang kedua, pendekatannya.
Maksud dari pendekatannya yaitu menjelaskan penyebab fenomena sosial atau gejala sosial yang terjadi melalui pengukuran objektif dan analisis numerikal. Yang ketiga, sifat penelitiannya. Nah, maksud daripada sifat penelitiannya di sini bermaksud behavioristik, mekanistik, empirisik. Nah, yang keempat, menurut desainnya. Nah, metode ini berciri-ciri spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Dan yang kelima, menurut tujuannya. Nah, metode ini metode kuantitatif ini menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Dan yang keenam, teknik penelitiannya. Nah, teknik penelitian metode kuantitatif ini menggunakan eksperimen, survei, kuesioner, observasi, atau wawancara terstruktur. Yang ketujuh, dari instrumen penelitiannya. Nah, instrumen penelitiannya di sini meliputi tes atau angket atau wawancara yang terstruktur. Yang kedelapan, metode kualitatif. Datanya berupa kuantitatif, hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen. Dan yang kesembilan, metode ini menggunakan sampel besar, representatif, sedapat mungkin random, dan ditentukan sejak awal. Yang ke-10, analisis data metode kuantitatif dilakukan setelah selesai pengumpulan data dengan deduktif menggunakan statistik. Yang ke-11, hubungan dengan respondennya berjarak, bahkan sering tanpa kontak peneliti merasa lebih tinggi waktunya jangka pendek. Nah, yang ke-12, usulan desain penelitiannya luas dan rinci, maksudnya literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, prosedur yang spesifik dan rinci, langkah-langkahnya jelas, masalah dirumuskan dengan spesifik dan jelas, hipotesis dirumuskan dengan jelas, ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Yang ke-13, penelitian. Nah, penelitian ini dianggap selesai jika setelah semua data yang direncanakan dapat terkumpul. Dan yang ke-14, kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, maksudnya yaitu pengujian validitas dan relativitas instrumen. Yang ke-15, masalah penelitian. Nah, maksudnya yaitu pengontrol variabel dan validitas. Yang ke-16 penggunaannya. Nah, maksud di sini digunakan apabila tujuan penelitian untuk menjelaskan gejala alam. Dalam pengolahan variabel dapat dilakukan deskriptif, korelasional, atau komparatif. Dan yang ke-17, kelebihannya. Kelebihan di sini yaitu menghasilkan teori yang kuat yang probabilitas. Kesalahannya dapat diperhitungkan, kebenarannya teori yang dihasilkan selalu terbuka untuk diuji kembali. Analisis yang dilakukan atas angka menghindarkan unsur subjektivitas. Dan yang terakhir, kelemahannya. Kelemahan di sini yakni yaitu tidak dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi, pengembangan teori lambat, kegunaannya rendah karena pengambilan kebijakan berada di luar penelitian. Nah, dalam metode kuantitatif dalam analisis kebijakan publik, menurut Sulistyo, metodologi kuantitatif pada dasarnya merupakan bentuk yang lebih operasional dari paradigma empirisme yang sering disebut kuantitatif empiris. Nah, pada dasarnya metodologi kuantitatif ini lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah-masalah kebijakan. Untuk dapat melakukan pengukuran secara objektif, terlebih dahulu dijabarkan beberapa komponen masalah, indikator, variabel-variabelnya. Selanjutnya setiap variabel diberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda sehingga jelas membedakan satu sama yang lainnya. Nah, secara sederhana di sini dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah metode kuantitatif dalam analisis kebijakan publik. Yang pertama, penjabaran komponen masalah, indikator, dan variabel-variabelnya. Nah, maksud di sini harus menjelaskan apa saja masalah-masalah yang akan dikaji, apa saja indikator yang digunakan untuk dijadikan sebagai alat ukur dalam analisis. Yang ketiga, yang selanjutnya kebijakan publik dan mendefinisikan setiap variabel yang diangkat dalam analisis kebijakan publik. Nah, poin yang kedua, pemberian simbol dan angka yang berbeda. Nah, maksudnya agar memudahkan dalam proses input data, karena proses yang kuantitatif cenderung pada metode yang menggunakan angka atau simbol-simbol dalam proses analisisnya.
Yang ketiga, teknik penghitungan secara kuantitatif matematik. Nah, di sini data-data kuantitatif yang telah dikumpulkan atau data yang tersedia di lapangan secara kuantitatif atau matematik harus berbentuk matematik. Nah, yang keempat, penarikan kesimpulan akan berlaku umum sebagai parameter. Terakhir, menarik kesimpulan melalui hasil dari proses hitung sebelumnya dengan melihat atau membandingkan dengan indikator. Indikator atau kriteria ini yang ditentukan di awal proses analisis.